Hai bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawan, kali ini kita mau ngebahas laptop varian baru punya Lenovo yang dikasih tipe IdeaPad Pro 5 14i-RH827D. Ini barangnya udah ada di depan saya dengan model yang cukup familiar karena dulu namanya ini adalah IdeaPad 5 Pro, sekarang dibalik dijadikan IdeaPad Pro 5. Tapi dia sekarang lebih disempurnakan bro, menggunakan semua komponen gaming, baterainya lebih gede dan punya standar sertifikasi ISO. Kemudian kalau untuk harganya laptop ini dia memang dibanderol di harga yang bukan ramah di kantong, tapi menurut saya ini boleh banget lah kalian compare sama brand yang lain karena dia di angka Rp17.999.000 dan juga dibekali dengan semua komponen-komponen yang menjanjikan untuk bisa menyelesaikan semua kebutuhan desain kalian. Karena kalau kita highlight speknya, laptop ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i7 Gen 13 yang high performance series dengan kecepatan maksimal di angka 5,5 GHz, tapi masih mengantongi standar sertifikasi ISO bro. Ini agak aneh sebenarnya. Tapi standar ISO ini saya bisa melihat dari pendukung hardware-nya adalah karena dia juga didukung sama baterai yang kapasitasnya gede banget bro. Ini kayak laptop gaming, sumpah. Baterainya itu menggunakan kapasitas di angka 75 Wh. Jadi standar ISO ini memang benar-benar nyata untuk bisa membuat laptop ini awet banget. Karena pas kita panjer, laptop ini mampu bertahan di angka 7-8 jam. Memang nggak bisa 10 jam kalau kita nontonin buat YouTube dengan koneksi online. Tapi kalau kita untuk video playback offline, ini masih bisa banget buat kita andalkan. Lalu untuk komponen penunjang yang lain, laptop ini juga dibekali sama VGA RTX Nvidia Studio yang VRAM-nya gede di angka 6GB jenis RTX 3050. Kemudian kalau TGP-nya VGA ini menggunakan 65 watt yang didukung juga oleh RAM 16GB DDR5 dan kapasitas gede di angka 1 tera yang jenisnya pakai M2 NVMe generasi keempat yang tentunya speednya ngacil bro, hampir 5000 MB/s. Lalu untuk softwarenya, laptop ini juga sudah dibekali sama Windows 11 plus Office 2021. Jadi kalau ngomong performanya nggak usah lama-lama, saya kasih datanya dulu untuk kebutuhan render, untuk benchmark game, dan juga untuk stress test-nya. Mau disimak seperti ini angkanya kawan. Lanjut kita ngebahas tentang komponen pendukung yang lain seperti layar dan juga pengalaman eksperimen yang lain. Kalau kita lihat memang ukuran laptop ini standar bro, pakai layar 14 in. Tapi dia ini sudah pakai bezel tipis yang mengelilingi semua sisinya, plus dikasih juga kamera yang bisa berfungsi ganda untuk bisa mengamankan data privasi kalian. Karena kameranya ini mendukung untuk password IR kamera. Dan di bagian atas juga masih disematkan untuk privasi shutter-nya sini. Kalau kita highlight secara spek bro ya, layarnya ini dia udah sangat oke. Memang bukan OLED, tapi dia sudah memiliki resolusi di angka 2,8K, jenis panel IPS, refresh rate di angka 120 Hz, plus untuk akurasinya bisa mengandalkan untuk kebutuhan desain karena menggunakan 100% sRGB. Ini yang kalian cari, tinggal cocok apa enggak secara budget aja. Kemudian laptop ini kalau kita gunakan untuk kebutuhan bermain game atau hiburan, refreshnya udah cukup nyaman. Memang bukan tertinggi di kelasnya pakai 165 Hz, tapi dengan di angka 120 Hz buat main game ini sudah benar-benar cukup sekali. Terus kalau kita agak turun ke bagian bawah bro ya, ini pas feel ngetiknya saya bisa bilang, nah ini tactile banget, ciri khas Lenovo, dibekali sama bezel warna putih, terus tombol powernya terpisah di bagian atas, dan untuk entertainnya dia itu audionya enak banget karena menggunakan Dolby Atmos yang posisinya terletak di bagian kiri sama kanan sini. Lalu misalkan ini teman-teman ingin copy paste data buat presentasi dan juga teman-teman untuk connect internet, laptop ini sudah enak banget bro, lengkap pol. Dia pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 dan colokannya ini memiliki colokan Thunderbolt 4. Ini sangat berguna banget buat teman-teman yang suka kerja lebih dari satu layar. Laptop ini sangat mendukung. Satu bisa kita colokin lewat HDMI, yang satu
itu bisa kita colokkan lewat Thunderbolt tadi. Nah, itu lengkap banget bro. Terus misalkan teman-teman ingin meng-copy paste data dari kamera kalian, tinggal dicabut aja MSI-nya terus dicolokin ke dalam colokan karir ini. Simple tanpa harus pakai konverter lagi. Lalu informasi yang perlu kalian perhatikan juga adalah laptop ini kalau kita beli value-nya lagi, kita juga dapat jaminan garansi yang cukup panjang selama 3 tahun plus ADP. Dan untuk casing-nya, si laptop ini juga sudah dibekali dengan standar sertifikasi military 810H. Jadi buat teman-teman yang malas banget kerawat laptop, ini cocok buat kalian karena udah dikasih jaminan garansi yang panjang. Misalkan terjadi kecelakaan, ini laptop bisa diklaim selama lebih dari 1 kali. Nah, tapi minusnya yang perlu kalian perhatikan juga adalah laptop ini kalau kita lihat secara komponen dia powerful, body tipis, dan panasnya itu apakah nanti akan mengganggu bang? Jawabannya ada mengganggu dikit bro. Jadi pada laptop ini kalau kita buat untuk kebutuhan berat entah render atau main game, dia posisinya terletak di bagian atas keyboard sini bro. Itu kayak terasa kurang nyaman aja. Tapi kalau teman-teman tahu cara mengantisipasinya, ini juga tidak terlalu mengganggu karena memang basically laptop ini pakai dual fan. Dengan cara untuk meminimalkan panas tadi, kita bisa memaksimalkan tombol Fn sama Q sama DC supaya komponen yang memang benar-benar diinginkan dia itu benar-benar diredam oleh dual fan yang kita lagi pakai dengan cukup maksimal tadi. Yaudah, mungkin cukup sekian. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga laptop ini bisa membantu teman-teman yang cari kebutuhan untuk desain, entah pakai video ataupun fotografi dan juga kebutuhan sipil. Ini masuk bro di budget under 20 dan di atas 15 juta lebih sedikit. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.